Assalamualaikum teman-teman. Nah, jadi kita sekarang mau cerita nih. Sebenarnya apa sih bedanya? Nah, tiga bahan ini sebenarnya ada satu lagi namanya ada dua lagi sih, ada particle board, satu lagi ada MDF. Cuman ini yang paling sering digunakan adalah yang tiga ini. Kalau yang particle board tuh kayak teman-teman sering lihat yang serbuk kayu itu loh, kayak teman-teman kalau beli furniture kayak misalnya Olympic yang misalnya habis kena hujan terus peripil-peripil ada serbuknya, nah itu namanya particle board. Nah, jadi untuk proses pembuatan furniture interior rumah teman-teman itu biasanya ada bahan-bahan yang digunakan, yang paling sering adalah tiga ini. Ini yang pertama adalah ini namanya adalah multiplex, namanya trip mill. Kalau multiplex doang itu berarti bolak-balik kayak gini nih, kayu semua, sebelah sini kayu, sebelah sini juga kayu. Tapi kalau misalnya yang disebut multiplex trip mill itu berarti artinya di sini lapisan warna kayu kayak gini, nah sebelah sini warna putih gini. Nah ini biasanya dipakai buat dalam ruangan interior kita, jadi makanya kelihatan bersih ya dalamnya soalnya putih kayak gini. Nah yang disebut multiplex itu ciri-cirinya apa? Ini nih teman-teman, jadi dia terdiri dari kayu yang berlapis-lapis kayak gini nih. Nah jadi kayak kayu lapis ya, kayu yang dilapis-lapis kayak triplek kalau teman-teman tahu, tapi ini bukan triplek yang buat bangunan, emang multiplex tuh khusus buat kayak gini. Jadi isinya kayu yang berlapis-lapis seperti ini, makanya dia kuat. Nah ini biasanya jadi gold standarnya kalau bikin interior. Jadi makanya ini harganya biasanya yang mahal yang ini yang standar yang pertama. Nah ini namanya multiplex trip mill karena di sebelah sini yang multiplex, maaf ya ini agak jamuran, ini udah lama banget, ini contoh aja. Terus habis itu yang depannya ini trip mill tuh ada putihnya gini ya, ini buat bagian dalam. Nah kalau multiplex doang berarti gini, sebelah sininya juga sama warnanya kayak gini. Itu yang pertama ya teman-teman. Nah yang kedua yang sering dipakai adalah namanya blockboard. Sama sebelah sininya juga seperti ini, sebelah sininya seperti ini, namanya ini yang block mill ya, blockboard tapi ada milk ininya loh, warna putihnya. Ini dia biasanya buat bagian dalam. Nah blockboard ini terdiri dari apa? Lihat nih teman-teman, jadi dia kayak kayu-kayu potongan-potongan kayu gitu yang digabung, dipres gitu, jadi kayak gini nih. Ini kan kelihatan ya, ini kayu yang pertama, kayu yang kedua. Nah kayak gini nih, kayu kayak blok-blok kayu yang digabung. Nah ini meskipun kelihatannya kan lebih kokoh dong ya, tapi ini kualitasnya dia nomor 2 setelah multiplex. Jadi ini biasanya harganya lebih murah. Jadi kalau teman-teman mau pakai harga ini bahan ini itu biasa harganya lebih murah daripada yang pakai multiplex tadi. Tapi emang secara kuatan dan ketahanan rayap ya lebih bagus yang tadi yang multiplex, tapi secara harga ya lebih murah yang ini. Cuman secara outlooknya dari luar sama aja sih teman-teman, ketebalannya juga sama. Nah sebenarnya ada yang di bawah ini nih teman-teman, di bawah ini namanya particle board. Yang tadi saya ceritain kayak misalnya teman-teman beli merek Olympic atau apa, itu kan suka ada yang serbuk-serbuk itu. Nah itu namanya particle board. Nah itu yang paling murah di antara ini sama particle board. Nah itu particle board yang paling murah, tapi biasanya kalau kayak di Cabinesia itu nggak digunakan karena dia di bawah standar, jadi keawetannya paling rendah, dia harganya paling murah. Jadi kita biasanya standarnya pakai block mill yang ini. Kalau biasanya buat milenial yang pengen cari murah tapi bentuk luarnya sama, karena emang bentuk luarnya sama aja, ini cuma buat bahan dalamnya teman-teman kayak gitu. Dengan harga murah tapi dapat furniture yang mewah. Nah itu tuh solusi banget nih, murah. Nah kadang-kadang tapi kalau yang pengen lebih kuat dan lebih kokoh, misalnya kayak buat bikin lemari buku, kan bukunya berat banget, biar nggak ngelengkung di jangka panjang, nah biasanya ini lebih kokoh yang multiplex, tapi harganya ya lebih kokoh juga ya. Terus yang terakhir yang mau dijelasin hari ini adalah ini. Nah ini benar-benar anti rayap, ini namanya PVC. Lihat nih teman-teman, jadi dia dari plastik, dari PVC, kayak plastik ya teman-teman nih. Jadi kayak bahan peralon gitu loh teman-teman. Jadi benar-benar ini ketebalannya sama, coba lihat ketebalannya sama dengan ini, cuman dia dari PVC, jadi ya anti rayap. Rayap mana yang mau makan PVC ya kan. Nih lihat perbandingannya, ini tadi multiplex blockboard, ini PVC. Jadi benar-benar dia itu tahan air, tahan rayap, tahan ujian hidup ya. Jadi maksudnya ini emang tahan banget sih kalau buat teman-teman yang pengen bikin misalnya rumahnya banyak banget rayapnya, terus habis itu udah bikin kok ini kan masih bisa dimakan rayap, meskipun keawetannya kalau secara rayap ini lebih tahan kuat ya dibandingkan dengan blockboard. Nah biasanya sambil dikasih anti rayap. Nah kalau ini tanpa dikasih anti rayap juga rayap kayaknya nggak kuat menggigit ini, terlalu berat hidupnya, terlalu berat untuk menggigit ini gitu ya. Jadi ini namanya adalah PVC, dia yang paling berat banget teman-teman. Jadi dia kuat,
Luarnya gimana? Luarnya bisa sama dilapisin HPL. Jadi apa namanya? Cuman ini kalau buat kerangka dalam biasanya teman-teman juga bisa mengkombinasikan. Mau misalnya bagian bawah yang nempel tembok pakai ini. Terus habis itu yang pintunya pakai ini bisa. Soalnya PVC ini harganya harga sultan teman-teman. Ini harganya biasanya kalau kita pakai bahan PVC, ini meskipun finishing HPL tapi harganya sama dengan finishing duko. Karena emang ini per meternya itu mahal saudara-saudara, berkali-kali lipat dibandingkan harga multiplex dan blockboard ya, karena dia tahan apa namanya, tahan sinar matahari, tahan ini ya teman-teman, tahan air, jadi nggak bisa tembus air ini meskipun kena banjir ya, ini masih utuh. Terus habis itu kecuali ke bawah banjir, nah itu beda, hilang juga ya. Terus habis itu apa namanya, maksudnya dia nggak tembus air sama nggak bisa dimakan rayap. Nah ini cocok banget buat teman-teman yang punya dapur lembab banget, atau buat dapur kotor, atau dapur yang berpotensi banyak kedatangan rayap. Nah tadi bisa dikombinasiin, misalnya bagian bawah yang nempel ke tembok pakai ini, atasnya pakai ini dan sebagainya, itu sangat bisa banget. Jadi teman-teman bisa sampaikan ke tim yang buat interior, atau teman-teman kalau mau bikin di Cabinesia ya bisa aja tinggal sampaikan mau pilih bahan yang mana. Nah biasanya yang gold standar yang dipakai di Cabinesia adalah yang ini, yang kita sarankan banget karena ini yang kokoh, kuat ya, tapi harganya ya lumayan. Tapi nggak lumayan banget sih, selisihnya cuma dikit teman-teman. Kalau menurut saya sih, daripada pakai ini mending pakai ini, karena selisihnya cuman kayak 100 ribuan, tapi ya sekalian yang berkualitas. Tapi ya 100 ribu kok teman-teman bikinnya serumah full furnish ya jadi ngefek sih, ya bisa pakai ini. Terserah teman-teman mau pakai yang mana, yang penting begitu ceritanya. Selamat memilih teman-teman.